dasar kitab suci, iman, harapan, dan kasih. Dapat kita lihat satu demi satu. 1 Korintus bab 13 ayat 13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Tesalonika bab 1 ayat 3, surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 1 ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi Santo Rasul Paulus mengingat umat di Tesalonika, dan yang diingat kemudian artinya apa? Pekerjaan imanmu, yaitu iman yang kemudian konkret dinyatakan dalam perbuatan. Usaha kasihmu, bagaimana berusaha mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi Santo Paulus tidak meniadakan unsur usaha ya. Selalu juga memberikan penghargaan. Ada pekerjaan iman, ada juga usaha kasih ya. Lalu kemudian ketekunan pengharapanmu. Ya, umat gereja awali juga hidup dalam satu pengharapan. Artinya apa? Mereka juga punya pengharapan Yesus segera datang kembali, ya, kedatangan Kristus yang kedua sesuai janji Tuhan. Tetapi memang kemudian kita lihat, kita pun yang hidup di zaman ini, kita juga terus berharap akan janji Tuhan untuk kedatangannya yang kedua kali, yang akan menjemput, yang akan menolong kita. Ya. Kemudian 1 Tesalonika bab 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Iman, harapan, dan kasih yang dikatakan Santo Paulus ini adalah apa? Seperti persenjataan rohani. Ya, baju sirah yang kita pakai yaitu iman dan kasih. Lalu ketopong ya, yang melindungi kepala ini yaitu kemudian pengharapan akan keselamatan. Ini dasar kitab suci, iman, harapan, dan kasih. Jadi kemudian kita dalami satu poin ini ya. Diselamatkan oleh iman, harapan, dan kasih. Ini ajaran gereja Katolik. Sedangkan kemudian Martin Luther dalam reformasi Protestan, ia mengatakan sola fide, hanya iman saja. Kemudian apa yang dikatakan gereja Katolik berkaitan diselamatkan oleh iman, harapan, dan kasih ini? Ada beberapa teks dari Katekismus Gereja Katolik yang bisa menjadi referensi, yaitu KGK 183, KGK 1815, KGK 1820. Jadi gereja kemudian mengakui juga iman itu perlu untuk keselamatan. Tuhan sendiri berkata, bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini firman Tuhan Yesus sendiri dalam Markus bab 16 ayat 16. Tetapi kemudian teks Injil ini, kemudian gereja juga melihat teks-teks yang lain. Jadi anugerah iman tinggal di dalam dia yang tidak berdosa terhadapnya. Ya, kalau kemudian seandainya orang menerima anugerah iman, ya iman pada Yesus, iman yang menyelamatkan ini, tetapi kemudian ya maaf, namanya manusia juga diberikan kehendak bebas, kan bisa menolak. Bahkan maaf, bisa juga istilahnya kan bisa murtad kan. Bisa menolak Yesus, bahkan membenci Yesus, itu bisa terjadi kan. Tetapi kemudian ya, anugerah iman tinggal di dalam dia yang tidak berdosa terhadapnya. Artinya orang yang selalu terbuka untuk percaya pada Yesus, iman kepada Kristus. Tetapi kemudian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam Yakobus bab 2 ayat 26. Iman tanpa harapan dan kasih, jadi iman tanpa harapan dan kasih tidak sepenuhnya mempersatukan orang beriman dengan Kristus dan tidak menjadikan anggota yang hidup dalam tubuhnya. Jadi gereja melihat
Ini satu kesatuan, iman, harapan, dan kasih. Iman tidak dapat berdiri sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh sebagai umat beriman yang sungguh-sungguh mengikuti Kristus, ya, mau bersatu dengan Kristus dan gereja kudusnya, maka iman, harapan, dan kasih ini harus dipraktekkan secara bersama-sama. Saya katakan ini dipraktekkan. Seperti apa yang dinyatakan Santo Paulus tadi kepada umat di Tesalonika, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Santo Paulus menekankan pentingnya juga dalam hal ini praktek usaha, ya, karena itu ada kata pekerjaan, ada kata usaha di sini, ya. Jadi dalam hal ini iman, harapan, dan kasih memang harus dinyatakan dalam perbuatan konkret. Ini tadi kemudian kita pelajari dari Katekismus Gereja Katolik 1815. Lalu Katekismus Gereja Katolik 1820, iman, harapan, dan kasih merupakan senjata yang membela kita dalam perjuangan demi keselamatan kita. Baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ini adalah persenjataan hidup rohani. Ini yang menentukan keselamatan kita. Kalau Santo Paulus kemudian dalam surat pertama pada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 8 ini, dalam satu perikopnya menyatakan satu situasi akhir zaman, di mana di tengah segala kekacauan, di tengah segala kebingungan, di tengah segala yang oleh gereja nyatakan sebagai suatu pemurnian untuk menjelang datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali, maka itu persenjataan rohani yang diperlukan, yang harus dipakai seperti baju sirah dan ketopong, yaitu apa? Iman, harapan, dan kasih. Ini sangat menentukan. Dikatakan di sini oleh gereja, iman, harapan, dan kasih merupakan senjata yang membela kita dalam perjuangan demi keselamatan kita. Ketika mempersiapkan live pada kesempatan yang lalu, yaitu mengenai iman, harapan, dan kasih sebagai pendahuluan umum, ya, ketika persiapan tiba-tiba saya merenungkan, ya, Santo Yohanes dari Salib hidup pada zaman reformasi dan termasuk tokoh penting dalam kontra reformasi, yaitu Santo Ignatius Loyola, lalu kemudian Santa Teresa Avila, kemudian Santo Yohanes dari Salib. Dan kemudian ditekankan oleh Santo Yohanes Salib dalam karya-karya mistiknya, yaitu jalan menuju persatuan dengan Allah, yaitu melalui jalan iman, harapan, dan kasih. Ketiga kebajikan ini kemudian secara bersama-sama dibahas, yaitu berkaitan pemurnian daya-daya batin oleh iman, harapan, dan kasih. Kemudian sebaliknya, jadi kalau kontrareformasi ini artinya apa? Bagaimana Tuhan membangkitkan dalam gereja Katolik ketika dalam situasi ada perpecahan yang disebut kemudian reformasi Protestan oleh Martin Luther, Zwingli, Raja Henry VIII dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu kemudian di situ kemudian, ya, kalau kita lihat bagaimana Luther dengan sola fide, hanya iman saja. Ya, waktu itu saya merenungkan, ini kemudian Luther sebagai tokoh awal reformis Protestan, ya, dengan kemudian sola fide, hanya iman saja yang menyelamatkan, tetapi kemudian sebagai kontra reformasi yang mulai dengan Santo Ignatius Loyola, kemudian Santa Teresa Avila, dan Santo Yohanes Salib, ini kemudian justru yang ditekankan Santo Yohanes Salib dalam karya-karyanya adalah hidup dan dimurnikan dalam iman, harapan, dan kasih. Ketiga kebajikan ini sesuai kitab suci, sesuai yang diajarkan Santo Paulus juga, ketiga kebajikan teologal ini tidak dapat dipisah-pisahkan dan harus kita hidupi.
Hidupi bukan hanya sekedar teori, tetapi sungguh-sungguh satu praktek. Karena itu bagaimana kita supaya apa sih? Tadi kalau kita lihat iman, harapan, dan kasih, ini kebajikan yang menghubungkan kita dengan Allah. Kalau kita mau masuk dalam dunia Allah, kita mau menjalin hubungan pribadi dengan Allah, lalu kita mau mengambil bagian dalam kodrat ilahi, maka jalan masuknya ini yaitu apa? Iman, harapan, dan kasih. Karena itu perlu. Seperti tadi, rupanya surat Santo Paulus ini sangat menggema bagi saya saat ini ya, dalam siaran live kesempatan ini ya. Bagaimana beliau mengatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. 1 Tesalonika bab 1 ayat 3. Jadi bagaimana kemudian ditekankan Santo Paulus di sini, iman, harapan, dan kasih ini harus diusahakan dan juga sungguh-sungguh menjadi pekerjaan atau perbuatan yang nyata. Seperti juga dengan nyatakan surat Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi konkretnya bagaimana kita menghidupi ketiga kebajikan teologal ini?